Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan dari kelas D2 nomor absen 33. Di sini saya akan menerangkan tentang parade tari Nusantara 2019, terutama tari Batu Lapida. Deskripsi data, judul tarian tari Batu Lapida, koreografer Muhammad Agung SPD, penyelenggara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk tempat, berada di Taman Mini Indonesia Indah. Tema kreativitas tari pada proses adat masyarakat daerah berbasis seni kerakyatan. Untuk jumlah penari ada 10 orang, 5 orang pria dan 5 orang wanita. Jenis tarian berdasarkan konsep penyajiannya. Tari ini termasuk ke dalam tari teatrikal. Berdasarkan bentuk penyajiannya, termasuk ke dalam tari kelompok karena terdiri dari 10 orang. Asal daerah, tari ini berasal dari Sulawesi Selatan. Untuk musik, tari ini menggunakan alat musik tradisional khas Sulawesi Selatan. Tata pentas, tata panggungnya menggunakan panggung prosenium atau figura, yaitu panggung konvensional yang mempunyai tempat prosenium. Konsep panggung gunakan latar belakang hitam menambah kesan pada tari ini dan agar tidak bertabrakan dengan kostum penari yang berwarna cerah. Properti yang digunakan penari wanita adalah kipas, sedangkan penari pria menggunakan 4 buah payung. Tata cahaya menggunakan lampu sorot berwarna kuning, hijau, merah, biru, dan ungu. Setiap warna berhubungan dengan gerak tari. Contoh, warna kuning digunakan saat gerak memiliki makna kesejahteraan, kekayaan, dan kebahagiaan. Untuk kostum wanita menggunakan baju bodo warna hijau serta bawahan rok mengembang bermotif berwarna merah dan kuning. Sedangkan pria menggunakan pakaian dan celana berwarna emas menggunakan sewek batik. Untuk tata rias, untuk hiasannya wanita menggunakan hiasan kepala seperti pengantin Bugis, gelang lengan, dan kalung. Hiasan kepala berwarna merah untuk pria. Masuk ke introduksi 1. Penari wanita berada di depan sedangkan pria di belakang. 2 penari pria mengangkat 1 pria, sisanya melakukan gerakan kayang, dan pria mengangkat kedua tangan tidak sama tinggi sambil menoleh kepala ke kanan dan ke kiri. Introduksi 2. Penari pria membentuk setengah lingkaran, gerakannya berputar dan melompat serta dominan seperti akan bertarung. Di tengahnya diisi dengan 3 penari wanita. Gerakannya berdiri sambil memainkan kipas dan memiringkan badan ke kanan dan ke kiri. Introduksi 3. Penari wanita membuka kipas sambil mendak agak miring lalu berputar. Tangan kiri memegang selendang dan yang kanan lurus ke depan membawa kipas. Sedangkan penari pria tangannya ke samping dan patah-patah. Badan agak miring, kaki dibuka lebar dan penari pria menghadap ke belakang. Masuk ke isi 1. Pria berada di antara sela-sela wanita sambil berguling lalu berdiri. Sedangkan penari wanita bergerak gemulai sambil membuka tutup kipas. Dan gerakan pria seperti kuda-kuda bertarung. Isi 2. Wanita mengayun-ngayunkan kipas perlahan ke depan dan ke belakang. Saat berputar agak mendak. 2 pria mengangkat payung dan sisanya di sela-sela payung sambil membawa selendang putih. Isi 3. Pria membawa payung mengayunkan payung ke kanan dan ke kiri perlahan, sedangkan penari wanita duduk. 2 penari wanita memiringkan badan ke kanan dan ke kiri, sedangkan 3 penari wanita gerakan tangannya yang memegang kipas berada di belakang dan satunya digerakkan ke depan. Isi 4. 2 pria membawa payung memutar payungnya dengan tempo agak cepat dan 3 lainnya mengangkat salah satu penari wanita. 4 penari wanita mendak dan duduk atau jongkok, lalu salah satu tangannya dipatah ke samping sambil mendongak ke samping. Isi 5. Pria berada di belakang wanita dan bergerak seperti akan menyeruduk dan perempuan berputar-putar sambil
memainkan kipasnya, lalu jongkok berdiri lalu memberikan kipasnya pada pria. Masuk ke penutup 1. Wanita melakukan mendak kanan kiri sambil tangannya diangkat setengah. 3. Pria berputar lalu jongkok sambil memainkan kipas. 2. Pria berada di tengah melakukan gerakan pertarungan sambil salto dan berputar. Penutup 2. Wanita berdiri jongkok sambil memutar. Silakan silang tangan di depan dan memutar ke samping. Prianya berputar-putar dan sedikit melompat sambil membawa kipas. Penutup 3. Wanita berputar-putar dan kipasnya bergerak seperti akan menyayat yang ada di depannya. Pria berputar-putar dan tangannya ke depan tapi tidak sama panjang. Penutup 4. Pria berkumpul di tengah lalu menutupi mereka sendiri dengan kain hitam, sedangkan wanitanya di dua kiri posisi duduk dan kipasnya menutupi kepala. 3 lainnya di kanan berdiri, kipasnya menutup kepala juga. Masuk ke interpretasi. Nomor 1 adalah baju bodo adalah pakaian adat suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju ini memiliki aturan berdasarkan warnanya dan kasta pemakainya. Contoh, warna hijau melambangkan kekayaan untuk putri bangsawan. Dan pakaian ini sering digunakan saat upacara adat. Yang kedua ada tokeng. Adalah kalung bersusun yang biasa digunakan sebagai aksesoris baju bodo. Kalung ini biasanya hanya digunakan untuk masyarakat berketurunan bangsawan. Tokeng memiliki banyak motif, tetapi biasanya bermotif bunga besar-besar. Yang ketiga, simataya adalah perhiasan yang digunakan di lengan baju bodo. Perhiasan ini menyimbolkan kedudukan pemakainya. Contoh, jika keturunan bangsawan biasanya dibuat dari emas. Jika selain keturunan bangsawan biasanya terbuat dari kain berwarna mencolok dan senada dengan bajunya. Perhiasan ini digunakan khusus kaum wanita, terutama anak-anak berusia 4-7 tahun. Yang keempat yaitu gerakan. Gerakan ini memiliki makna bahwa dahulu pertarungan atau peperangan adalah hal yang lazim dilakukan pada kaum bangsawan maupun rakyat biasa, dan di setiap pertarungan pasti ada jalan damainya. Yang kelima, gerakan ini memiliki makna manusia yang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala sesuatu yang diberikan. Untuk yang keenam, gerakan ini memiliki makna bahwa raja selalu dihormati dan rakyat biasa tidak bisa menentang keputusan raja. Rakyat hanya bisa mengikuti perintah raja dan selalu dipandang lemah. Raja memiliki kekuasaan penuh atas daerahnya dan rakyatnya. Masuk ke evaluasi. Yang pertama yang harus diperhatikan dari bentuk dan struktur. Dari segi bentuk dan struktur, penyajian sudah bagus dan menarik. Untuk struktur dan alur penyajian sangat bagus karena diawali dengan yang menarik. Para penari dapat menunjukkan bahwa tari ini adalah tarian teatrikal. Properti para penari sebaiknya diperbanyak lagi agar semakin berkesan. Cara untuk menutupi kelemahan. Tidak ada cara untuk menutupi kelemahan karena tarian ini disajikan sudah sangat bagus. Memberi kesan atau pernyataan sikap. Kesan yang diperoleh dari tarian ini adalah perasaan takjub akan gerakan yang gemulai dan tegas, yang begitu lincah dan indah. Tarian yang berjumlah genap ini menurut saya dapat membuat siapapun yang menonton jadi terkesima sekaligus takjub terhadap budaya Indonesia. Apa yang membuat sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.